Haleluya. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Sebelum saya memulai khotbah saya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Engkau adalah Tuhan yang senantiasa memberikan kasih-Mu kepada setiap daripada kami, supaya kami mengalami kasih. Hari ini kami mau belajar lebih lagi. Roh Kudus, Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau memberikan pewahyuan, Engkau berjalan, Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau memberikan pengertian, hikmat, sehingga kami dapat mengerti arti dari firman. Hari ini hamba-Mu ingin membagikan firman, biar Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih dalam lagi kepada setiap jemaat yang mendengar, supaya pada saat mereka pulang, mereka mempunyai pola berpikir yang berbeda dan menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Roh Kudus, lakukan apa yang Kau ingin lakukan, katakan apa yang ingin Kau katakan. Hari ini Engkau akan membawa umat-Mu menjadi orang-orang yang akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap umat yang percaya mengatakan amin, amin. Berapa banyak di antara saudara yang 2 tahun terakhir ini saudara melihat bahwa setiap khotbah kita itu teratur, ada temanya, ada fokusnya, fokus. Bulan lalu fokusnya kita bicarakan praise and worship. Nah, saya ingin membawa saudara untuk supaya saudara bisa mengerti satu hal. Nah, saudara, saya membaca satu buku dan di situ di buku itu dijelaskan bagaimana saluran yang mengalir dari Tuhan Yesus ke bawah itu, saudara. Ternyata waktu Tuhan Yesus, Paulus mendapatkan pewahyuan itu di buku Efesus 4 ayat 11, di situ dikatakan dialah, saya nggak taruh di sini, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, ini adalah yang diberikan Tuhan Yesus. Jadi flow-nya saudara, Tuhan Yesus itu ke rasul, nabi, penginjil, pendeta, dan pengajar, saudara. Itu flow yang turun. Nah, saudara, kita mengucap syukur dan terima kasih karena saudara tahu, saya mau saudara mengenal bahwa di City Blessing ini kita tidak hanya mempunyai senior pastor, tapi kita mempunyai senior pastor yang mempunyai jabatan yang Tuhan Yesus percayakan sebagai rasul. Yaitu Pastor Paul adalah rasul yang Tuhan sudah percayakan untuk membawa semua jemaat menerima urapan yang turun dari atas semua ini, saudara. Makanya waktu Pastor Paul melihat, dia tidak lagi melihat secara satu di Walnut, tetapi dia melihat secara global, secara besar, yang mana gereja-gereja City Blessing di bawah naungan kerasulan. Jadi saudara, saya mau memperkenalkan kepada saudara bahwa Pastor Paul tidak hanya sebagai senior pastor, tapi juga dia adalah rasul Allah yang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan Yesus sudah tetapkan untuk membawa jemaat City Blessing menerima urapan yang ke bawah. Amin, saudara. Haleluya. Nah, ini saudara, kenapa? Makanya saya ingin saudara perhatikan setiap khotbah, fokus doa, fokus khotbah yang diberitakan, yang disampaikan ini bukan hanya sekedar kita taruh untuk supaya kita khotbahkan, saudara, tapi ini adalah hasil dari satu penglihatan di mana di rasul melihat secara global apa yang menjadi kebutuhan jemaat gereja Kristus. Nah, saat ini saya percaya apa yang sudah dibagikan dari Januari sampai Mei, yang terakhir praise and worship ini, saudara, sudah harus menjadi bagian daripada saudara. Saudara tidak lagi itu praise and worship sudah berlalu bulan. No, itu harus menjadi bagian daripada hidup saudara.
Praise and worship itu jadi bagian daripada hidup saudara. Kenapa? Kalau saudara menerima pewahyuan dari flow yang Tuhan berikan, saudara akan menjadi lebih powerful, saudara. Amin, saudara. Saudara akan menjadi lebih dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan saya percaya hari ini, katakan hari ini. Hari ini yang sudah diberitakan, yang saya terima dari Pastor Paul sebagai rasul adalah bulan 6 ini adalah mission month. Katakan sebelah kiri kanan, mission month. Artinya Tuhan akan melakukan bagiannya karena diberikan pewahyuan kepada Pastor Paul, dan saat ini saudara akan dibagikan supaya saudara menerima, dan waktu saudara menerima, saudara lakukan, kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Haleluya. Nah, itu introduction saya, saudara. Nah, minggu lalu waktu saya khotbah, saya katakan Tuhan ini memberikan firman kepada saya. Ingat di Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 30. Nah, saudara ingat kan firman itu saya khotbahkan sesuai dengan apa yang menjadi tema fokus khotbah bulan lalu. Tapi bulan ini saya wonder ya saudara. Roh Kudus ini luar biasa sekali, saudara. Roh Kudus ini memberikan satu pengertian kepada saya, di mana dia memperlihatkan bagaimana waktu saya share the gospel kepada orang-orang, saudara. Waktu saya share the gospel kepada orang-orang dan waktu mereka terima Tuhan Yesus, waktu saya membagikan baptisan, dia memperlihatkan hal yang simple ini kepada saya. Ternyata dari hal itu, saudara, Tuhan memberikan saya firman-firman yang bicara mengenai kasih. Semuanya kasih. Kenapa sih, ada apa sih di balik kasih itu semua, saudara? Nah, saudara, saya percaya bulan ini adalah bulan pertama di mana kita memulai fokus khotbah kita mengenai mission, ya, mengenai mission. Nah, saudara, saya percaya hal ini akan menjadi bagian daripada hidup saudara kalau kita belajar satu fondasi yang benar-benar Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, saudara, makanya di buku Yohanes 3 ayat 16, Yohanes ini banyak bicara mengenai kasih, saudara. Dia katakan, karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini salah satu yang Tuhan berikan kepada saya, firman mengenai kasih. Yang berikutnya, saudara, Tuhan juga memberikan kepada saya, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi kuncinya adalah menuruti, ya saudara. Nah, Yohanes 10 ayat 12 di sini dikatakan, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, saudara, ini adalah firman-firman yang Tuhan berikan kepada saya. Berikutnya adalah, jikalau kamu menurut perintahku akan sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, ingat saudara, iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. My goodness. Tidak mempunyai kasih, tidak berguna, saudara. Walaupun kita melakukan hal-hal yang besar untuk kerajaan Tuhan. Memiliki pengetahuan, mengetahui rahasia, dan memiliki pengetahuan bernubuat. Dan memiliki iman yang sempurna. Tapi kalau tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, berikutnya. 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini,
yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah ternyata kasih itu paling besar, saudara. Roma 10 ayat 9 sampai 10 ini bicara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kasih, saudara. Karena perintah, ini 10 perintah Allah, hukum Taurat. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan perintah lainnya sudah tersimpul di dalam firman ini, yaitu, ayo saudara, kasih tidak membuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Oh, ternyata kunci kita untuk melakukan hukum Taurat itu hanya simple, saudara. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak membuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Berikutnya ya saudara. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, waktu saya merenungkan apa yang Tuhan berikan kepada saya, saudara, mengenai kasih ini, kasih-kasih dan apa yang saya sering lakukan ini, saudara, mengenai kasih-kasih ini, saudara, apa sih hubungannya dengan Mission Month? Nah, saudara, apa yang saya akan bagikan, saya akan meletakkan satu dasar di mana nanti saudara dengan sendirinya akan melakukan misi yang Tuhan berikan kepada saudara, tetapi misi yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara lakukan dengan kasih. Nah saudara, saya berikan judul khotbah saya ini adalah Love with Purpose. Nah saudara, love with purpose. Nah, waktu ada perlengkapan Pak Narto dan Bu Dewi, Pastor Paul dan saya, Pastor Paul mengutip firman ini yang menjadi bagian menjadi rema buat saya, saudara. Di buku Kisah Para Rasul 1 ayat 1 ini mengatakan, "Hei Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Waktu itu Pastor Paul mengatakan, apa yang menjadi kunci dari firman ini, saudara? Kok pada diam? Jawab dong. Jangan salah-salah nih. Ternyata dari firman ini kita dapat rema, apa yang Tuhan Yesus lakukan, dia kerjakan dulu, baru diajarkan. Dia kerjakan dulu, dia baru diajarkan. Dia kerjakan dulu, baru diajarkan. Nah saudara, saya mau mengajarkan sesuatu yang really something yang kita belajar. Saya juga lagi belajar hal ini, saudara. Yaitu bagaimana kita harus bisa mempraktekkan kasih. Mempraktekkan kasih. Nah, setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, di situ waktu kita mengangkat cawan di sini, inilah perjanjian baru yang kumeteraikan dengan darahku. Di situ dikatakan new covenant yang dimeteraikan dengan darahku. Nah, waktu saya merenungkan kembali, apa sih the new covenant yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, saudara, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berikan kasih-Nya kepada manusia. Tetapi manusia meninggalkan Tuhan. Dan waktu manusia meninggalkan Tuhan, dan pada waktu masa-masa Musa, Tuhan memberikan perintah, hukum.
kepada manusia supaya manusia tahu apa yang dilakukan itu adalah dosa. Nah saudara, setiap daripada waktu hukum itu dijalankan, manusia tidak semakin membaik saudara. Manusia semakin meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Berbalik lagi dari Tuhan, berbalik lagi dari Tuhan. Karena apa saudara? Karena mereka melihat hukum Taurat itu sebagai hukum yang tidak boleh dilanggar. Nah saudara, jadi orang-orang Israel itu jadi takut terhadap hukum Taurat. Nah, karena takut terhadap hukum Taurat, akhirnya segala sesuatu yang dia kerjakan itu didasarkan takut terhadap hukum. Didasarkan takut kepada hukum. Apakah hukum Taurat itu salah? Enggak saudara. Paulus mengatakan di buku Roma, kalau saudara baca buku Roma 7, dikatakan hukum Taurat itu enggak salah. Hukum Taurat itu memperkenalkan kepada kita semua, kepada manusia itu ada dosa. Di mana kita tidak boleh di mana kita tahu kalau dosa itu membawa kita ke kematian. Nah saudara, sehingga batasan kita sebagai manusia itu kita dibatasi oleh hukum Taurat ini saudara. Sehingga apa yang kita lakukan, kita takut terhadap melanggar hukum Taurat. Nah saudara, waktu Yesus memberikan covenant yang baru, memberikan satu perjanjian yang baru, Tuhan Yesus ini mau saudara tidak mengindahkan hukum Taurat, tapi saudara mempraktekkan dengan kasih. Saudara tahu, dengan kasih supaya saudara lagi nggak takut lagi terhadap hukum Taurat, terhadap apa yang Tuhan katakan, tapi saudara tahu waktu saudara mengasihi Tuhan, saudara dengan sendirinya tidak akan takut. Contoh saudara, siapa di sini yang suka ngebut? Pastor Paul. Dulu. Nah saudara, kita sering bawa mobil di freeway. Tanpa sadar, kita overspeed. Di atas speed limit. Oke? Dan waktu kita melihat kita overspeed limit, kita tenang-tenang aja dan kita tahu bahwa kita ini tenang. Tapi begitu ada polisi, langsung kita, waduh, ketangkap nggak nih? Langsung slow down. Takut nih. Kenapa? Kita tahu bahwa kita itu telah melanggar hukum. Dan waktu yang bertugas untuk supaya orang-orang menjalankan hukum itu ada, kita jadi takut. Tapi waktu saudara bawa mobil dan saudara honor kepada orang-orang yang memberikan peraturan, dan waktu saudara melewati speed limit, saudara, oh lewat speed limit, mendingan saya kurangin speed. Waktu saudara kurang speed, ada polisi pun saudara nggak merasa takut lagi. Saudara hidup di dalam kebebasan pada saat saudara tahu posisi saudara di mana. Nah saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan, dia sudah membayar segala sesuatu di dalam kayu salib ini saudara, supaya saudara tahu bahwa kasih ini adalah hal yang paling terpenting dalam hidup kita. Nah, kita buka di buku 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 9. 1 Yohanes 4 ayat 7-9, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih,
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Oke? Jadi Tuhan sendirilah yang telah memberikan kasih kepada kita. Karena Tuhan adalah kasih. Nah saudara, kalau kita baca perjanjian lama, mungkin pemikiran kita Tuhan itu kejam, right? Apa yang kamu lakukan, kamu akan mendapat bagiannya, hukumannya. Apa yang kamu, makanya surat perintah jangan membunuh, jangan mencuri, apa segala macam itu, jangan-jangan. Nah saudara, tetapi Tuhan ini membawa saudara punya perspektif, saudara punya pemikiran. Ingat, minggu lalu saya berdoa supaya apa? Pola pikir kita berubah nih saudara. Kenapa? Supaya pola kita pikir berubah, supaya kita nantinya setelah kita mendengar khotbah-khotbah mengenai penginjilan, khotbah-khotbah mengenai misi ini, saudara merubah, saudara mempunyai satu fondasi bahwa saudara lakukan dengan kasih. Saudara lakukan dengan kasih. Karena saudara, kalau saudara enggak establish, enggak membangun kasih itu dalam hidup saudara, saudara enggak akan menginjil. Tuhan Yesus mengajarkan, Tuhan Yesus melakukan dan mengajarkan. Tuhan Yesus memberikan contoh, Tuhan Yesus melakukan, memberikan kasih itu kepada setiap daripada anak-anaknya, setiap orang Israel yang waktu dia di situ, bahkan dia berikan kasih itu sampai dia korbankan dirinya mati di kayu salib. Itu terbukti, saudara. Firman-Nya berikutnya di ayat ke-10 sampai yang ke-13 ya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengenal, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Itu ayat 10 sampai 12. Pencet kecepatan. Nah saudara, saya mau lay fondasi di sini saudara. Seringkali kita sebagai orang Kristen tanpa kita sadari, kita hidup di dalam perjanjian yang baru, tapi apa yang kita lakukan itu adalah yang kita lakukan menurut perjanjian yang lama, yaitu menurut hukum. Nah saudara, di masa-masa bulan-bulan misi ini saudara, saya mau mengajak saudara, dan saya percaya kalau fondasi ini sudah merema dalam hidup saudara, saudara akan membawa jiwa-jiwa yang baru. Nah makanya seringkali waktu kita khotbah, kita kerjakan mengenai identity apa? Bukannya salah mengenai identitas, tetapi pengertian kita itu yang salah karena kita selalu melabel, menghakimi orang waktu kita melihat. Misalnya ada orang yang baru datang pertama kali, orang itu mungkin tatoan, apa pokoknya semua yang itu. Apa yang pertama kali terpikir dalam pikiran saudara? Orang itu pasti bukan orang benar. Waktu itu terpikir daripada saudara, saudara sudah melakukan secara hukum. Karena dia adalah orang yang berdosa. Kita nggak boleh dekat orang berdosa. Memisahkan diri daripada orang berdosa. Secara tidak langsung, saudara sudah seperti orang Farisi. Oh itu orang lepra, nggak boleh dekat dengan saya. Kenapa Tuhan Yesus makan dan minum bersama-sama dengan tax collector? Apakah dia nggak tahu kalau kita nggak boleh berkumpul dengan orang-orang itu? Nah saudara, kita sebagai umat Kristen, kalau kita nggak mengenal ini, kasih ini saudara, kita secara tidak langsung melakukan hal yang demikian. Makanya
ada orang-orang tertentu, dia tidak mau lagi datang ke gereja. Tidak lagi mau melihat, loh ternyata saya ke gereja ini untuk supaya saya ini bisa diterima, supaya saya ini bisa mengalami kasih Tuhan. Ternyata apa yang saya dapati kok berbeda. Karena apa saudara? Karena tanpa disadarin, kita ini sudah melakukan, kita mengenal kasih Kristus. Tapi apa yang kita lakukan, kita menghakimi atau melabel orang-orang yang di sekitar kita. Makanya waktu kita belajar di Kersel ya, kita belajar dulu ya. Waktu saudara memenangkan jiwa, saudara terus mengingkari orang itu untuk bergaul dengan orang-orang yang masih teman-teman di sekitarnya yang belum bertobat, supaya mereka dibawa, supaya mereka bertobat. Benar nggak saudara? Nah, kitanya juga mesti belajar supaya kita ini bisa mempunyai seperti apa yang mereka yang baru bertobat ini, untuk supaya mereka membawakan jiwa. Otherwise, kita ini memisahkan diri loh. Kenapa gereja-gereja nggak bertumbuh? Karena gereja, saya percaya mereka gereja kelemahannya itu ialah mereka tidak mempraktekkan kasih. Mereka tidak mempraktekkan kasih, tapi mereka hidup di dalam kasih, tapi tidak mempraktekkan. Kalau di firman ini dikatakan kalian ini tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Nah saudara, waktu saya mendapat pewahyuan ini, saya bilang, wow, ini adalah hal yang paling penting sebagai umat Kristen. Supaya kita tidak hanya menerima kasih, kita harus mempraktekkan kasih kepada orang lain. Ada Great Commission, ada Great Commandment. Great Commission, saudara pergi mengabarkan Injil. Tapi waktu saudara pergi mengabarkan Injil, saudara harus menjalankan Great Commandment. Apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, hati, dan ragamu. Dan sama pentingnya, saudara mengasihi sesama seperti saudara mengasihi diri sendiri. Nah saudara, fondasi ini paling penting dalam hidup kita. Kita harus merubah. Saya sendiri, waktu saya mendapat firman ini, saya pikir, wah, saya sendiri harus banyak berubah, saudara. Berubah. Kenapa? Karena apakah kita mempraktekkan kasih? Saudara, kalau kita lihat firman-Nya, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Waduh, ini bisa bicara kepada kita semua loh. Yang dibilang kita ini mengenal Tuhan. Yang dibilang kita ini tahu Tuhan itu siapa. Apakah kita benar-benar mempraktekkan kasih? Karena saya percaya bulan ini, bulan di mana kita fokuskan kepada misi, ini bukan sekedar hanya pop up aja saudara. Tuhan ini udah bicara nih. Ingat seperti apa yang saya sudah katakan. Flow-nya itu turun ke bawah, Tuhan udah bicara melalui rasul, apostle. Dan ini udah turun ke bawah dan sekarang diturunkan kepada jemaat. Dan saya melihat pentingnya saudara harus mempunyai kasih dan mempraktekkan kasih. Supaya orang-orang di luar itu bisa melihat, tahu. Wow,
ternyata Tuhan itu benar adalah Tuhan kasih. Saya melihat kamu seperti saya melihat Tuhan Yesus, kasih Kristus yang ada pada kamu. Nah, saudara, saya diingatkan waktu saya memuridkan Lights on Miracle Hill, kan saudara tahu. Benar ya, waktu kita bikin Lights on Miracle Hills, kita hire 2 security, bapak dan anak, yang anaknya ini sering kita, saudara semua yang pernah ikut sering ngomong sama dia, sharing everything itu. Dan dia itu dulu bagus, dulu dia itu ikut Tuhan luar biasa. Karena ada kekecewaan. Nah itu saudara, apa yang dilakukan sehingga membuat dia kecewa, dia lari dari Tuhan. Dan waktu dia lari dari Tuhan itu nggak ada yang bisa membawa dia kembali. Ingat, kasih Kristus, Tuhan Yesus memberikan kasih itu untuk merestorasi hubungan manusia dengan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus itu memberikan, mau merestorasi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi waktu kita menerima kasih Kristus, kita itu mempunyai akses kembali kepada Bapa di surga. Nah saudara, waktu saya melihat dia saudara, dan dia datang ke saya, dia bilang, saya bilang, bisakah kamu berikan waktu 1 jam kepada saya setiap minggu, supaya saya bisa walk with you. Terus dia bilang, bisa, karena waktu itu dia benar-benar mau dirubah saudara. Nah saudara, waktu itu kalau saya memakai konsep apa yang saya dapat, konsep dari hukum Taurat perjanjian lama ini, hukum Taurat saudara, anak ini masih messed up saudara, hidupnya masih nggak benar. Tapi waktu itu saya tanpa saya sadari saudara, saya lakukan, saya praktekkan kasih. Karena apa? Kasih itu pengorbanan loh saudara. We have to spend time. Kita harus mengambil waktu spend time. Waktu saya spend time sama dia saudara, Roh Kudus bicara, kamu nggak boleh ngomong, diem, dengar dia punya ngomongan. Nah saudara, waktu dibilang kayak begitu kan kita pikir, waduh, ini kan kita mau guide dia, mau walk with dia. Tapi sekarang Roh Kudus bicara, diem, nggak boleh ngomong. Saudara mau diem apa enggak? Kalau Pastor mau pasti mau. Sebelum tentu saudara, saya bilang, saya argue sama Roh Kudus, bener nggak? Kita mau bawa dia supaya dia bisa commit kembali kepada Tuhan. No. Diam, dengar dia punya ngomong. Oke, saya taat saudara. Waktu saya taat, saya dengerin. Kadang-kadang saya udah mulai mau ngomong, Roh Kudus tahan, dengerin. Gak sadar 2 jam ngomong saudara. Saya bilang, wow, 2 jam saya lihat, wah 2 hours dia ngomong. Waktu dia selesai, dia nangis saudara. Saya pikir, loh kamu yang ngomong, saya nggak ngomong apa-apa, setelah selesai ngomong 2 jam, nangis. Tapi yang mengena saya, dia mengatakan ini, Pastor Tom, selama hidup saya, sehingga saya messed up ini, tidak ada satupun orang yang mau mendengar saya. Tidak ada satupun, bahkan orang tuanya tidak mau mendengar dia. Saya sampai, oh puji Tuhan saya taat kepada Roh Kudus. Amin saudara. Sejak saat itu dia connect sama saya. Pertemuan kedua kali dia katakan, Pastor Sam, saya nggak bisa menghilangkan kebiasaan saya menghisap marihuana. Apa tindakan saudara kalau dia sudah ngomong begitu? Apakah saudara mengharuskan? Tapi waktu itu saya sampai, Tapi Roh Kudus itu luar biasa saudara.
Saya baru tahu kalau waktu itu Tuhan mengajarkan saya mempraktekkan kasih. Saya bilang sama dia, that's okay. Tapi saya percaya satu hari kamu pasti stop. Karena Roh Kudus bekerja. 6 bulan kemudian waktu dia ketemu, Pastor Tom, I'm totally clean. Totally clean. Sekarang dia datang ke gereja, berdoa, dia kembali sekolah. Dia sekolah di Monsek, no? Dia sekolah, rambutnya juga nggak gondrong, sekarang udah rapi. Dan saya ngajarin dia, nah kamu harus cari teman-temanmu yang belum bertobat. Saya mau ketemu dia nih Kamis ini, saya mau ngajarin ini mengenai kasih ini kepada dia supaya dia ini bisa mempraktekkan kasih. Ya saudara, kalau saya pakai konsep, nggak pakai konsep kasih, orang itu udah mental saudara. Udah nggak datang lagi ke gereja. Karena dia nggak dapatkan sesuatu yang dia inginkan dari gereja. Dari orang-orang percaya. Nah saudara, berapa banyak sekarang orang-orang di luar sana menunggu saudara untuk mempraktekkan kasih. Kalau saudara tidak ada fondasi kasih dalam hidup saudara, susah buat saudara untuk memenangkan jiwa. Karena kalau nggak ada kasih, saudara nggak akan mendekat kepada orang-orang yang pada saat itu membutuhkan kasih. Nah saudara, saya percaya Tuhan mau memakai gerejanya, amin saudara. Tuhan mau memakai kepada setiap daripada kita, baik yang muda, yang tua, yang setengah tua, kayak saya setengah tua. Semuanya mau dipakai untuk supaya kita mempraktekkan kasih. Tuhan itu adalah kasih. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Nah saat ini supaya saudara tahu, saya sudah meletakkan fondasi kepada saudara, supaya saudara tahu bahwa saudara harus mempraktekkan kasih kepada orang yang membutuhkan kasih. Di mana waktu saudara mempraktekkan kasih, orang itu tidak merasa terkondemnasi, tetapi dia mempunyai restorasi yang mempunyai hubungan yang membaik kembali kepada Tuhan Bapa. Saudara, jadi fokusnya apa saudara? Waktu saudara mempraktekkan kasih, saudara merestorasi orang-orang yang belum mengenal Tuhan kembali kepada Bapa. Sehingga mereka mempunyai akses, mempunyai hubungan pribadi bersama-sama dengan Bapa. Amin. Jadi waktu mereka lihat begitu saudara, dan mereka mempunyai kasih, mereka mendapat kasih, dan waktu mereka terima kasih, bukan terima kasih ya. Terima kasih itu, mereka dengan sendirinya akan melakukan bagiannya. Ingat, kunci pertamanya apalah? Mengasihi Tuhan. Ya saudara, kunci pertama mengasihi Tuhan. Nah saudara, kadangkala karena Tuhan nggak di sini tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kenapa kata itu ditaruh ya? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ternyata seringkali karena kata itu ditaruh, seringkali karena tidak ada seorang pun, karena kita tidak melihat Allah, seringkali yang kita lakukan itu tidak menunjukkan kasih yang ada, yang sudah kita terima dari Allah. Nah saudara, saya percaya apa yang telah dinyatakan Tuhan bahwa gereja ini akan mengalami revival, kuncinya satu saudara, kasih itu. Kasih itu saudara. Pertama kita harus mengasihi Tuhan. Nah saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, perlu nggak kita
bilang kepada saudara, ayo datang ke gereja, worship Tuhan. Perlu nggak? Perlu nggak? Nggak perlu kan? Datang ke gereja mesti datang lebih awal. Perlu nggak? Datang ke gereja kalau bisa, datang ke gereja nggak usah disuruh, duduk di depan. Perlu nggak dibilangin gitu? Kalau sampai dibilangin berarti saudara tidak mengasihi Tuhan. Karena harus dibilangin. Ayo loh, senyum-senyum. Kunci pertama mengasihi Tuhan. Minggu lalu saya jabarkan mengenai avoda, right? Nggak hanya kita menyembah Tuhan di gereja, di rumah apakah kita menyembah Tuhan? Karena setiap saat, setiap detik, setiap momen Tuhan mau kita Tuhan mau kita melihat, Tuhan mau supaya kita mendisplay bahwa kita itu benar-benar mengasihi Tuhan. Nah itu dalam penyembahan, dalam bekerja, apakah kita benar-benar merefleks bahwa kita ini ciptaan Tuhan seperti gambar dan rupanya? Kalau kita Minggu seperti malaikat, Senin sampai Sabtu seperti apa? Nggak tahu dah. Seperti apa? Berarti kita nggak mengasihi Tuhan. Kita harus pertama mengasihi Tuhan. Makanya di buku Markus, kasihilah Tuhanmu dengan segenap jiwa hatimu, jiwa ragamu, akal budimu, pikiranmu, kekuatanmu. Artinya semuanya itu dalam hidup kita itu nomor satu kita harus mengasihi Tuhan. Amin. Yang kedua, kita harus tahu, kita harus mengasihi diri kita sendiri, saudara. Kenapa? Tuhan ini sayang sama kamu. Tuhan ini sayang sama kita semua, saudara. Dia berkorban karena kasihnya kepada kita. Dia mau mati di kayu salib. Kenapa? Dia sayang sama kita. Karena sayang, dia mengasihi saudara. Makanya judulnya Love with Purpose. Nggak hanya terima kasih aja, terima kasihnya Tuhan aja. Tapi ada tujuannya nih, saudara. Tujuannya apa? Selama sesudah kita menerima kasih itu, kita mempraktekkan kasih kepada sesama kita. Kalau kita sendiri nggak mengasihi diri kita, gimana kita mempraktekkan kasih? Kita nggak bisa mempraktekkan kasih kalau kita nggak mengasihi. Tapi ingat ya, mengasihi diri kita itu bukan self pity loh. Self pity itu mau dikasihi orang lain. Atau ngomong, aduh saya begini. No. Kamu tahu bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah mati kepada kita. Tuhan sudah menebus kita. Sekarang saya adalah orang yang penting di mata Tuhan. Dalam Kersel kita belajar apa? I am valuable. I am secure. I am significant. Saya berharga, saya aman, saya signifikan di dalam Tuhan. Nah saudara, kalau saudara sudah mengerti hal ini fondasi nih saudara. Nggak susah bagi saudara untuk membaktikan kasih. Karena pola pikir saudara, kalau saya tidak mengasihi sesama, saya tidak mengenal Tuhan. Benar atau betul? Kalau saya tidak mengasihi orang-orang yang belum bertobat di sekitar kita, saya tidak mengenal Tuhan karena kita tidak mempraktekkan kasih. Nah, berapa banyak di antara saudara yang punya teman-teman belum bertobat? Kita meeting, ada 2 orang yang belum bertobat di Kersennya John Hong sama Rudy. Mereka punya plan tanggal 19 ini untuk mempraktekkan kasih kepada kedua orang yang belum bertobat ini.
Nah saudara semua, banyak orang-orang yang belum bertobat. Di sekitar kita. Praktekkan kasih. Saya tutup dengan ini saudara. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ingat kata telah. Dia telah mengasihi kamu. Berarti sudah dikerjakan Tuhan Yesus. Sekarang tugasnya kita mengasihi sesama. Saling mengasihi. Kita, saya kemarin di teks, ada orang satu Chinese datang ke latihan hari Kamis ya. Hari Kamis kayaknya. Dia itu senang dengar cerita dan dia tidak mengenal ke gereja. Saya tanya, dia mau ke gereja hari ini, siang ini. Dia tanya, saya bilang, kenapa kamu enggak perkenalkan Yesus? Praktekkan kasih ini. Wah, saya enggak kepikir tuh pastor. Nah saudara, saya ajarin, pada setiap saat opportunity, perkenalkan Yesus kepada orang. Yesus kepada siapapun. Kenalkan Yesus supaya dia tahu bahwa Yesus itu mengasihi dia. Nah, kalau saudara praktekkan kasih kepada mereka sehingga mereka mendapat kasih Tuhan dalam hidup mereka. Nah, saudara, sebagai sebagai action plan, saya percaya minggu depan Pastor Paul akan membahas lebih dalam lagi mengenai mission man dan preacher-preacher yang lain akan memberikan pengertian lebih dalam lagi kepada saudara. Tapi saudara mulai mempunyai pola berpikir saat ini. Saya harus praktekkan kasih kepada mereka yang belum bertobat. Amin saudara. Music ministry kita mau ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdiri kita. Bapa di surga, hari ini kami belajar mengenai kasih. Belajar supaya kami tidak hanya menerima kasih daripada Engkau, tapi kami juga bisa mempraktikkan kasih itu kepada sesama kami, bahkan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Dan inilah yang menjadi perintah daripada Engkau. Dan kami tahu Tuhan, perjanjian yang baru yang Kau meteraikan dengan darah-Mu adalah perjanjian di mana Engkau mau mengembalikan, merestorasi hubungan antara manusia dengan Tuhan. Karena itu kasihlah yang menjadi pemegang peranan penting dalam hal ini. Engkau bertahan di kayu salib pada saat Kau menderita. Apa yang ada di dalam pikiran Tuhan Yesus, kasih kepada dunia. Hari ini Tuhan, pada saat kami mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, mari angkat roti ini saudara. Pada saat kami mengambil roti ini, mengangkat roti ini adalah satu peringatan akan Engkau. Supaya kami beritakan apa yang Kau kerjakan kepada dunia. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah memberikan diri-Mu mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Sehingga setiap kami yang hidup di dalam Engkau tidak lagi dikontrol oleh dosa, tidak lagi dikontrol oleh hukum, tapi kami dikontrol sama Tuhan Yesus. Segala kehidupan kami Tuhan Yesuslah
yang akan terus menjaga kami. Firman Tuhan mengatakan, jika Engkau mengasihi kami, turutilah perintah-perintah-Ku. Jika Engkau mengasihi aku, jalanilah seperti apa yang aku jalani di bumi ini, yaitu mengasihi. Tuhan Yesus tidak mempunyai satu judgment kepada siapapun, walaupun mereka orang berdosa, orang apa. Tidak. Apa yang membuat Tuhan Yesus tidak bisa mempunyai hak menghakimi orang, menjudge orang, karena yang Tuhan Yesus punya adalah kasih. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih atas roti ini yang merupakan daging tubuh-Mu yang Kau serahkan kepada kami. Mari saudara kita ambil. Dan Dia mengangkat cawan ini dan mengatakan, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Saudara, perjanjian yang didasarkan kasih Tuhan kepada kita, sehingga kematiannya membayar semua dosa-dosa kita, sehingga kita memperoleh restorasi hubungan kita dengan Bapa di surga, sehingga kita punya akses datang kepada Bapa, sehingga kita mempunyai advokat, penolong, pembela pada saat kita jatuh dalam dosa. Kita ada penolong kita yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan atas perjanjian yang baru ini. Biar setiap daripada kami hari ini akan melakukan, akan mempraktekkan perjanjian baru, perjanjian yang dimeteraikan darah Yesus, yang didasarkan kasih Tuhan kepada manusia. Terima kasih Bapa. Mari kita minum anggur ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami percaya firman ini adalah firman yang sederhana, tetapi pengertian dari firman ini hanya Roh Kuduslah yang bisa memberikan pewahyuan. Hari ini hamba berdoa Tuhan, supaya setiap daripada umat-Mu yang menerima firman ini tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman ini. Anak-anak-Mu di sini Tuhan akan senantiasa mempraktekkan kasih kepada setiap orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami percaya hari ini ada terobosan, perubahan pola berpikir, mindset. Dan kami percaya pada saat kami menerima firman-firman di bulan misi ini yang dibicarakan oleh pembicara-pembicara minggu-minggu berikutnya, firman itu akan menjadi satu dengan kami, dan kami akan menjadi seperti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus. Aku akan jadikan engkau penjala-penjala ikan, penjala-penjala manusia. Tuhan, terima kasih. Biar semua daripada umat-Mu pulang dengan satu fokus, mengasihi Allah, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi sesama manusia. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap daripada umat-Mu, biar berkat ilahi terus membawa umat-Mu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Yesus, setiap umat yang percaya mengatakan, amin.